wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sari, asal kampus saya Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi, jurusan Diploma 4 Kebidanan. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktik asuhan kebidanan kegawat daruratan, maternal dan neonatal dengan distosia bahu. Bagaimana sih teknik mengalami pasien dengan distosia bahu? Berikut saya akan tayangkan praktiknya. Yang ada ketiga macam cara menangani pasien dengan distosia bahu. Yang pertama ada manuver Hybert, yang kedua ada Cosgrove, yang ketiga ada squat addiction. Selamat menonton. Selamat malam Bu. Perkenalkan Bu, saya Bidan Indah yang bertugas pada malam ini. Ada keluhan nggak Bu? Sakit ya, udah mau lulus ya. Kita lihat dulu ya, ada tanda-tanda mau melahirkan atau belum ya. Kita cek ya. Oh ini udah Bu, udah memasuki tanda persalinan ini Bu. Perineum Ibu udah menonjol, amisnya udah membuka, vulvanya membuka. Ada rasa ingin BAB Bu? Iya Bu. Udah ada ya? Oh iya. Baiklah Bu, saya periksa dulu ya punggung janinnya ya. Lakukan leopard 2 untuk menentukan bagian punggung janin dengan cara tangan kiri menahan dan tangan kanan mencari, dan teraba. Apabila teraba keras memanjang, itu adalah punggung, dan apabila teraba bagian-bagian kecil itu adalah jari atau tangan bayi. Setelah itu Ibu, jika Ibu lagi sakit, Ibu atur nafasnya ya. Tarik dari hidung, buang dari mulut ya Bu ya. Ikuti seperti saya ya. Oh iya, pinter. Seperti itu ya Bu ya. Pada saat Ibu merasakan sakit, tidak tahan lagi, Ibu jangan ngeden dulu ya. Atur nafasnya saja. Tarik nafas dari hidung, buang dari mulut seperti tadi ya Bu ya. Pinter. Baik. Asisten. Iya Ibu. Nanti kalau misalnya udah memasuki persalinan, kaki Ibu, maaf ya Bu ya, kaki Ibu rangkul seperti ini Bu, sampai ke dada ya Bu ya. Iya Bu. Sampai ke dada kedua-duanya. Nah, ini adalah posisi microbed. Posisi microbed, kedua tangan Ibu ngerangkul kedua paha, pandangan matanya ke perut ya Bu ya. Iya, pandangan mata Ibu ke perut. Setelah itu Bapak tolong Ibu nanti untuk bantu Ibu untuk Ibu setelah duduk ya Pak ya. Jadi Ibu ada kekuatan nanti Pak pada saat meneram ya Pak ya. Asisten. Iya Bu. Tolong nanti bantu saya tekan supisis Ibu nanti ya. Setelah aba-aba dari saya ya. Dan saya penolong memeriksakan alat-alat dan pastikan alat-alat semuanya telah lengkap. Baiklah, langkah selanjutnya kita pastikan semua alat sudah kita siapkan. Pertama di sini ada kartu set yang berisi kapas, terus ada gunting sama gunting episiotomi. Setelah itu ada setengah koher, ada 2 klem, lalu ada handscoon. Setelah itu di sini ada spet 3 cc, ada oksitosin, ampul oksitosin. Di sini ada gel untuk melakukan DJJ. Di sini ada Doppler. Ada pita ukur untuk mengukur tinggi fundus uterin. Setelah itu ada lampu sorot. Lalu ada meja datar untuk bayi, dan 2 popok bayi beserta kandung 1.
kita buka kartu set, lalu kita masukkan step. Lalu kita patahkan oksitosin. Setelah itu kita pasang handscoon. Udah langsung be. Agak bukat. Langsung sudah. Langsung be, agak diikat, cepat lah, agak diikat. Dari tangan kau megang itu, dari tangan megang obat. Dari tangan megang obat. Ya, langsung bilang, cuci tangan, taruh, bilang cuci tangan. Pegang apa nih? Ya, bilang. Setelah itu kita cuci tangan. Berikan dengan menggunakan handuk. Setelah itu kita pakai handscoon. Setelah itu kita sama cover. Kita mendekatkan alat. Kita mendekatkan kom dengan kapas DTT, lalu bengkok. Lengkapi penggunaan sarung tangan. Ibu, permisi ya Bu ya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan dalam ya Bu ya, untuk mengetahui Ibu sudah masuki pembukaan berapa ya. Tapi sebelum itu saya mau bersihkan daerah genitalia Ibu dulu ya. Lalu kita membersihkan daerah genitalia Ibu. Yang langkah pertama, kita membuka labia mayora Ibu dengan menggunakan Ibu telunjuk membuka. Lalu kita bersihkan labia mayora kanan, labia mayora kiri, labia minora kanan, minora kiri. Setelah itu vestibulum dan canus perineum. Setelah itu baru kita melakukan pemeriksaan dalam. Langkah pertama, kita lihat dulu, kita inspeksi dulu apakah ada benjolan atau tidak, apakah ada kelenjar Bartolini atau tidak, apakah ada varises atau tidak. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan dalam dengan membuka labia mayora. Ibu, tarik nafas sedikit ya Bu ya, tahan sedikit ya Bu ya. Masukkan tangan secara obstetri. Lalu kita menilai porsio teraba tipis atau tebal, dan adakah penipisan serviks atau tidak. Lalu kita menentukan apakah bagian terendahnya, bagian penurunan kepalanya apa,
Setelah itu, apakah ketubannya masih ada atau tidak? Jika ketuban masih utuh, kita lakukan amniotomi dengan tangan kanan masih di dalam, dan kita ambil setengah koher. Bu, tahan sedikit ya Bu ya. Lalu tangan memasukkan. Setelah itu kita goreskan sedikit saja kepada selaput ketubannya. Setelah itu kita keluarkan setengah kohernya. Setelah itu tangan kita melebarkan selaput ketuban tersebut. Ketubannya bagus ya Bu ya, jernih ya. Ya, keluarkan secara hati-hati. Setelah itu kita buang kapas tersebut di dalam tong sampah. Setelah itu alat direndam di dalam larutan klorin. Rendam alat tadi ke dalam larutan klorin. Lalu tangan kita cuci di dalam larutan klorin. Kita lepaskan handscoon secara terbalik. Setelah itu kita mencuci tangan kembali. Turunkan dengan handuk. Kita cek diri-dirinya dulu ya Bu ya, diri-dirinya ya. Maaf ya Bu ya. Bagus ya Bu ya, 138 ya Bu ya, diri-dirinya. Kita posisikan dulu ya Bu ya. Ya Bu ya, pelan-pelan ya Bu ya. Bisa Bu. Posisikan pasien di ujung tempat tidur. Kita pasang underpad. Angkat sedikit bokongnya ya Bu ya. Maaf ya Bu ya. Selimuti ibu. Setelah itu kita dekatkan lampu sorot. Dan kita hidupkan. Jika itu kita dekatkan lampu set. Setelah kita mendekatkan alat set, kita arahkan lampu sorot dengan yang benar. Setelah itu kita pasang handset. Tahan sebentar ya Bu ya. Kita pasang headphone stereo. Atur nafasnya ya Bu ya. Atur nafasnya. Ibu, rangkul kedua paha ya. Pada puncaknya his, minta Bapak dampingin Ibu ya Pak, untuk posisi setengah duduk ya. Rangkul kedua pahanya Bu ya.
ya Bu ya. Lihat ke perut Bu. Ya Bu, bagus Bu. Rangkul kedua pahanya Bu sampai ke dada ya Bu ya. Iya Bu. Setelah itu pada puncaknya his kita melakukan episiotomi lateral. Tahan ya Bu ya, sabar ya Bu ya. Setelah itu, ayo Bu, tarik nafasnya Bu ya. 1, lakukan stenan. Ya Bu, terus Bu, terus Bu. Ayo, tarik nafasnya panjang Bu ya. Ayo, 1, tarik nafasnya panjang. Setelah bayi keluar, tangan kiri, kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu putaran taksi luar. Setelah putaran taksi luar terjadi, tangan kiri menyanggah kepala bayi. Setelah itu kita tunggu. Ternyata bayi juga tidak lahir. Ternyata bayinya mengalami distosia bahu. Di sini teknik yang pertama yaitu manuver high birth. Dengan cara tangan kiri di bawah kepala bayi. Setelah itu tangan kanan memasukkan secara obstetri di bagian bawah bahu posterior dengan melakukan traksi curam. Minta asisten tekan simpisisnya ya. Aba-aba saya arahkan ya. Kita melakukan traksi curam bersamaan dengan asisten. Ayo asisten, 1, 2, 3. Setelah itu bahu posterior telah lahir, kita lakukan biparental dengan mengarahkan ke arah perineum, lalu ke simpisis. Setelah itu kita melakukan sanggah susul. Setelah itu kita keringkan bayi. Bayinya menangis ya Bu ya. Bagus ya Bu, kulitnya ya Bu, merah ya Bu ya. Setelah itu kita potong tali pusat. Aduh Bu, sakit Bu. Tarik nafasnya Bu ya. Masih ingat Bu yang saya bilang tadi? Rangkul kedua pahanya Bu. Rangkul kedua pahanya sampai ke dada ya Bu ya. Pandangan matanya ke perut ya Bu ya. Pandangan matanya ke perut ya. Atur nafasnya. Tarik nafas dari hidung, buang dari mulut ya Bu ya. Ikuti aturan saya ya Bu ya. Ya Bu, lagi. Tangan kita melakukan stenen. Ayo Bu, terus Bu. Ayo Bu, dorong Bu. Ayo, tarik nafasnya. Tarik nafas panjang. Ayo, ayo semangat Bu. Dikit lagi Bu. Dikit lagi Bu. Semangat Bu. Setelah kepala sudah keluar, kita tunggu putaran taksi luar. Setelah itu ternyata bahunya tidak bisa keluar. Kita lakukan teknik co-screw dengan tangan kiri memegang kepala bayi. Setelah itu tangan kanan masuk secara obstetri sambil menelusuri bahu posterior. Setelah itu kita minta asisten, Ya Bu. tolong tekan fundusnya ya. Kita Ya, baik, menjepit Bu. bahu bayi dan kita lakukan putaran 180 derajat searah muka bayi bersamaan dengan asisten menekan fundus. Ayo, 1, 2, 3. Iya. Setelah itu kita lakukan biparental, sanggah susul. Setelah itu kita keringkan bayi, lalu kita potong tali pusat. Bu, pada puncaknya his, Ibu tarik nafas ya. Ya Bu. Dari hidung, buang dari mulut ya. Posisikan Ibu microbed. Rangkul kedua pahanya ya Bu ya. Pandangan mata ke arah perut ya Bu ya. Bapak, bantu posisi Ibu ya Pak ya. Bantu Ibu untuk setengah duduk. Setelah itu kita melakukan episiotomi. Pada saat puncaknya his, kita lakukan episiotomi mediolateral. Setelah itu kita melakukan stenen. Ayo Bu, 1. Ayo Bu, terus Bu. Ayo Bu, tarik nafasnya panjang ya Bu ya. Ayo terus Bu. Lagi Bu, bagus. Lagi Bu. Setelah itu
Kita tunggu putaran paksi luar. Ternyata bahunya tidak mau lahir. Setelah itu kita melakukan teknik squat adduction dengan cara tangan kiri memegang kepala bayi, bawah kepala bayi. Setelah itu tangan kanan masuk secara obstetri sambil menelusuri fossa antecubiti sampai ke siku posterior. Setelah itu kita keluarkan tangan bahu posterior dengan cara mengusap. Setelah tangan keluar, kita pegang tangan bayi, lalu kita pegang puncak kepala bayi. Asisten, tolong tekan fundus uternya. Setelah itu kita putar 180 derajat. 1, 2, 3. Setelah itu kita sanggah susur. Setelah itu kita keringkan bayi. Potong tali pusat. Langkah terakhir setelah praktik tadi ialah kita melakukan pendokumentasian dan kita mencatat hasil laporan apa saja yang kita catat pada saat melakukan praktik asuhan kebidanan tadi. Setelah itu kita melakukan evaluasi dan pemantauan pada ibu. Lalu kita membereskan alat dan mencuci alat, serta kita mencegah pencegahan infeksi dengan mencuci tangan 7 langkah. Terima kasih telah menyaksikan video kami.